Setiap kata yang Naya ucapkan mengiris hati Vina. Bagaimanapun dia tetaplah seorang anak, ditambah Javier selalu memanjakannya di masa lalu. Tiba-tiba air matanya membasahi pipi ketika melihat sosok sang ayah yang sudah tidak sadar. Agatha yang melihat kesedihan Naya menjadi sangat bahagia, dia bahkan meminta Vina melanjutkan tembakan. Kesempatan seperti ini tidak boleh disia-siakan. Masa bodoh dengan kesedihan yang Naya alami. Vina, ayo tembak dia sekarang. Kita tidak akan memiliki kesempatan seperti ini di masa depan. Jangan buang waktumu dengan hal sepele, jika memang pria itu mati maka biarkan, dia seharusnya tidak melindungi wanita yang menjadi sumber penderitaanmu. Ingat bahwa suamimu sedang digoda olehnya. Kalimat provokasi yang Agatha berikan membangkitkan kembali dendam dan rasa benci Vina pada Naya. Karena peluru sudah habis, dan tidak ada cadangan maka terpaksa Vina memanggil kembali ketiga pria yang sedang menunggu di pintu. Kalian masuk, bunuh wanita itu. Ketiganya tercengang, walau mereka seorang penjahat. Tapi jujur, tidak pernah melakukan hal seperti yang Vina minta. Membunuh seorang wanita, hati mereka tidak berdaya. Maaf Nona, kami tidak pernah melakukan kejahatan sampai pada tahap seperti itu. Aku akan menaikkan bayarannya. Cepat bunuh dia. Tidak, kematian selalu menjadi hal terlarang bagi kami. Melihat bahwa mereka menolak perintah. Vina dan Agatha kesal, tapi tidak mungkin melepaskan Naya begitu saja. Baik, pukul dia hingga setengah meninggal dan sisanya biar aku yang mengurus. Karena tidak diperintah membunuh, maka ketiga pria tersebut menyanggupi permintaan Vina, dan mulai berjalan menuju Naya yang terlihat tidak peduli dengan keselamatannya. Fokusnya hanya pada sang ayah. Ketika sampai di tempat Naya, salah satu menarik tubuhnya agar terbebas dari Javier, lalu temannya menendang punggung Naya dengan kuat. Tidak ada teriakan atau perlawanan, lagi pula siksaan seperti itu sudah pernah Naya rasakan. Tidak hanya menendang, kini salah satu dari mereka menamparkan Naya, menginjak kaki kanannya. Vina dan Agatha sangat bahagia ketika melihat wajah penuh derita milik Naya. Namun penderitaan Naya segera berakhir ketika pintu ruangan hancur akibat ditabrak oleh sebuah mobil. Vina, Agatha dan ketiga pria tersebut terkejut, bahkan pintu itu sempat menyakiti Agatha serta Vina saat ditabrak hancur. Jangan tanya siapa pelakunya. Tentu saja itu Bara, menggunakan mobil milik keluarganya ia langsung menerobos masuk tanpa mengetuk ataupun mendobrak menggunakan tubuhnya. Setelah pintu hancur, Bara langsung turun dari mobil tersebut lalu menghampiri istrinya yang tengah terluka. Tanpa banyak berbicara, ia mulai menghajar ketiga pria yang kebetulan masih berdiri pada posisinya di sisi Naya. Cara Bara menghajar sangat brutal, bahkan ketiganya tidak berdaya dan akhirnya jatuh pingsan. Selesai menghajar, Bara menuju ke arah Naya lalu memberikan pelukan padanya. Bara menyesal karena muncul sedikit terlambat. Sayang, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Andai saja ia terlambat lebih 1 menit lagi. Mungkin saat sampai ia akan melibat tubuh tidak bernafas istrinya. Ayah, Kak. Tolong selamatkan ayah, Kak. Mendengar perkataan istrinya, Bara akhirnya melihat sosok Javier yang tengah terbaring tidak sadarkan diri, dan beruntung Randy serta beberapa orang yang dari pihaknya datang tepat waktu. Kehadiran mereka memang tidak sama, karena firasatnya semakin kuat, maka Bara memutuskan menambah kecepatan saat mengendarai mobil dan Randy terlambat di belakang. Ya, aku akan menyelamatkan ayah. Randy, bawa Tuan Javier ke rumah sakit segera. Tanpa bertanya, Bara meminta Randy membawa Javier ke rumah sakit.
Sedangkan ia dan sang istri serta orang-orangnya tetap tinggal untuk memberikan perhitungan pada Vina dan yang lainnya. Suasana menjadi hening dan mengerikan setelah Randy pergi membawa Javier ke rumah sakit. Bara memerintahkan orang-orangnya menjaga pintu agar Vina serta Agatha tidak kabur. Masih dalam posisi memeluk Naya, Bara menatap marah pada Agatha. Jika itu hanya Vina, ia merasa maklum karena bagaimanapun Naya lebih bahagia darinya. Tapi wanita yang cukup mengenalnya di masa lalu dan bahkan menyebut dirinya sebagai seorang sahabat masa kecil, tiba-tiba ikut dalam kejahatan seperti ini. Bara benar-benar harus memberikan penghargaan atas rasa irinya. Aku sudah memberikanmu kesempatan untuk tetap hidup bebas asal tidak mengganggu istriku. Tapi lihatlah sekarang, kau malah melakukan hal yang paling ku benci di dunia ini. Wajah Agatha memucat, tidak seorang pun yang berani menghadapi Bara ketika sedang marah, ia menyesal. Tapi tidak ada gunanya, tidak hanya Naya baik-baik saja, kini hidupnya sudah dapat dipastikan akan menderita. Ayah, Kak, Naya seperti terisolasi. Dia hanya memikirkan bagaimana kondisi sang ayah, bahkan luka yang ada di tubuh tidak mempengaruhinya. Sabar, sayang. Ayah pasti baik-baik saja. Setelah aku memberikan pelajaran pada mereka, kita akan melihat ayah. Meskipun tidak paham mengenai perubahan ini, tapi Bara sangat yakin bahwa Javier telah mengorbankan dirinya demi Naya. Seolah percaya dengan kata-kata sang suami. Naya sedikit tenang, ia juga memeluk erat Bara, menenggelamkan kepalanya di dada nyaman sang suami. Mereka jahat. Vina membunuh ayah. Naya takut, tangis Naya masih belum mereda. Membuat Bara semakin tidak tahan. Jangan menangis, sayang. Hatiku sakit saat melihatnya. Bara mengusap-usap punggung Naya lembut. Aku berjanji, mulai sekarang tidak akan ada yang boleh menyentuhmu, dan juga tidak ada yang boleh membuatmu menangis seperti ini. Aku akan menjagamu sekuat tenagaku. Janji Bara seperti mantra untuk Naya. Cinta yang awalnya ia tekan, kini malah membesar dan bahkan sampai pada tahap tidak ingin kehilangan Bara. Maafkan Naya. Semua salah Naya. Naya sayang kakak. Bahagia. Sudah pasti. Bara akhirnya mendengar kata-kata yang sudah sangat lama ia rindukan. Sekarang istrinya telah kembali, dan ia tidak akan membiarkan siapapun membawanya pergi. Aku juga menyayangimu, sayang. Bara mengecup puncak kepala Naya. Pemandangan tersebut membuat hati Vina dan Agatha panas. Bagaimana bisa wanita seperti Naya, yang selalu mereka pandang sebelah mata dengan menyebut wanita lemah tanpa identitas, bisa lebih bahagia dari mereka? Keduanya tidak bisa menerima hal itu. Kenapa Bara? Kenapa kau sangat mencintai wanita itu? Sedangkan aku yang selalu ada di sisimu tidak pernah kau berikan kesempatan. Pada akhirnya Agatha tidak tahan. Perasaan yang selalu ditolak selama bertahun-tahun membuatnya masih belum menerima bahwa cintanya telah kalah dengan cinta Naya. Apa aku perlu menjawabmu? Sayangnya tidak. Siapa kau yang harus kuperdulikan? Ingat bahwa aku tidak pernah menerimamu sebagai teman. Sejak awal kaulah yang memaksa masuk. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Mengapa Rosa bisa memilikimu sedangkan aku tidak? Mengapa wanita itu bisa menjadikanmu miliknya seutuhnya sedangkan aku tidak bisa? Aku berusaha menjadi wanita karir dan menempuh sekolah hingga ke luar negeri agar saat kita bersama kau tidak malu. Tapi lihatlah sekarang. Dia hanya lulusan SMA namun bisa berdiri di sisimu dengan begitu bangga. Sedangkan aku hanya bisa menonton kebahagiaan kalian. Air mata membasahi pipinya. Tatapan benci pada Naya semakin menjadi-jadi. Sepertinya kau tidak mendengar dengan benar kata-kataku tadi.
Apa gunanya sekolah hingga ke luar negeri tapi otakmu masih saja kosong? Sungguh, kau aib dari keluargamu. Aku sangat kasihan dengan Tuan Caesar. Dihina oleh pria yang kau cintai. Bukankah itu pengalaman yang paling buruk? Dan tersebut telah terjadi pada Agatha.